Berdiri di gerbang Sumatera yang kaya akan ragam budaya serta keindahan alam yang luar biasa. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Merupakan pusat pendidikan tinggi Islam yang berlokasi di kota metro Provinsi Lampung. Sebagai perguruan tinggi negeri, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung hadir dengan visi besar menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan berdampak global dalam sinergi sosio-eko-teknopreneurship menuju masyarakat yang maslahat, rukun, dan cerdas. Didirikan pada tahun 1997, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung awalnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Juraisiwo. Seiring peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2016, institusi ini bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro. Perjalanan panjang tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2025, ketika secara resmi memperoleh status sebagai universitas dan mengusung nama baru, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung yang menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman yang beriman, integritas, moralitas, akhlakul karimah, nasionalitas. Sebagai satu-satunya kampus Islam negeri di kota metro, UIN Juraisiwo Lampung kini menjadi simbol pendidikan Islam terdepan di Provinsi Lampung. Universitas ini menawarkan program pendidikan sarjana dan pasca sarjana melalui 4 fakultas utama. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FT memiliki berbagai program studi seperti pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, tadris bahasa Inggris, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islam anak usia dini, tadris biologi, tadris matematika, tadris IPS, dan pendidikan profesi guru. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah atau FUAD menawarkan program studi komunikasi dan penyiaran Islam, bahasa dan sastra Arab, bimbingan penyuluhan Islam, ilmu hadis, ilmu Al-Quran dan tafsir, serta pengembangan masyarakat Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI dengan beberapa program studi diantaranya Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Manajemen Haji dan Umroh. Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, dan Hukum Tata Negara. Selain itu, terdapat juga program pasca sarjana studi magister, di antaranya Hukum Keluarga Islam, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salu Arabera dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Video ini untuk memenuhi tugas UTS, mata kuliah, MK Sosial Budaya dan Agama. Selamat menyaksikan. Komunikasi Sosial Budaya dan Agama atau Sosiologi Komunikasi dan Budaya. Sosiologi, komunikasi, dan budaya adalah 3 konsep penting yang saling berkaitan dan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sosiologi membantu kita memahami bagaimana manusia berinteraksi dan membentuk struktur sosial dalam masyarakat. Dengan sosiologi, kita bisa melihat pola hubungan antar individu dan kelompok yang menciptakan sebuah tantangan sosial. Komunikasi menjadi jembatan utama dalam proses interaksi sosial tersebut.
Lewat komunikasi, baik secara langsung maupun lewat media, manusia dapat menyampaikan gagasan, perasaan, dan informasi yang membangun pemahaman bersama. Tanpa komunikasi, hubungan sosial akan sulit terjalin dan budaya sulit diwariskan. Komunikasi verbal dalam budaya. Komunikasi verbal dalam budaya. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang paling fundamental dalam interaksi manusia. Komunikasi ini melibatkan penggunaan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, untuk menyampaikan informasi, gagasan, emosi, dan nilai-nilai budaya. Dalam konteks kebudayaan, komunikasi verbal tidak hanya dipahami sebagai alat untuk berkomunikasi secara teknis, tetapi juga sebagai wahana penyampaian identitas budaya, struktur sosial, dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Komunikasi nonverbal dalam budaya. Komunikasi nonverbal dalam budaya. Komunikasi nonverbal merupakan bagian penting dari proses komunikasi manusia yang terjadi tanpa penggunaan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dalam konteks budaya, komunikasi nonverbal menjadi semakin kompleks karena setiap budaya memiliki sistem simbol, norma, dan aturan tersendiri yang mempengaruhi cara individu mengekspresikan diri, menafsirkan pesan nonverbal. Oleh karena itu, memahami komunikasi nonverbal dalam budaya bukan hanya sekedar mengenali bentuk-bentuknya, tetapi juga menggali makna dari konteks budaya yang melatarinya. Jadi kesimpulannya, sosiologi, komunikasi, dan budaya adalah 3 pilar yang tidak dapat dipisahkan dalam memahami dinamika kehidupan sosial manusia. Sosiologi membuka wawasan kita tentang struktur sosial dan interaksi antar individu serta kelompok dalam masyarakat. Sedangkan komunikasi berfungsi sebagai jembatan utama dalam menyampaikan pesan, membangun pemahaman, serta mempertahankan hubungan sosial tersebut. Budaya sebagai akumulasi interaksi sosial mencerminkan nilai, norma, dan cara hidup yang diwariskan dan terus berkembang melalui proses komunikasi verbal dan non-verbal. Demikianlah materi yang sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.